Volume 5, Nomor 1, Januari 2022, 234 sampai 242. Konsep wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati. Wawan Ridwan 1, Nanat Fatah Natsir 2, Erni Haryanti 3. 1, 2, 3, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Email cikajangridwan@gmail.com, nanatfatahnatsir@uinsgd.ac.id, erni_hk@uinsgd.ac. Artikel info, abstrak. Sejarah artikel. Diterima 2021 sampai 11 sampai 20. Direvisi 2021 sampai 12 sampai 15. Dipublikasi 2022 sampai 1 sampai 9. Kata kunci: konsep, wahyu, ilmu, paradigma, UIN Sunan Gunung Jati. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan atau library research, bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, disingkat UIN Bandung, mengusung visi yang jelas dan pasti berbeda, distinct, dengan perguruan tinggi yang lain. Kampus UIN juga terus berupaya meningkatkan manajemen dan teknologi sebagai fitur andalan untuk mencapai kualitas perguruan tinggi. Institusi ini menggunakan paradigma WMI, Wahyu Memandu Ilmu, sebagai landasan filosofisnya, menjadikan visi UIN Bandung menjadi sangat khas dibandingkan dengan yang lain. Perhatikan visi UIN Bandung berikut. Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif, berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025. Dengan visi ini, paradigma keilmuan UIN Bandung dan kebijakan pengembangan perguruan tinggi bersifat terintegrasi dengan nilai-nilai wahyu, yakni sesuatu yang tidak bersifat parsial atau dikotomis. Paradigma WMI dengan demikian bukan sekedar landasan dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga, tetapi menjadi pedoman penyelenggaraan perguruan tinggi. Pada ranah akademik, di mana core bisnisnya menyelenggarakan pendidikan, paradigma tersebut menjadi acuan dalam pembentukan kepribadian dan pengembangan disiplin ilmu. Pendahuluan. Integrasi keilmuan merupakan sebuah konsep pola pendidikan dan pengajaran yang holistik, sehingga menimbulkan kesadaran dalam diri para penuntut ilmu dalam hal keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan ketuhanan keberagamaan, manusia sebagai khalifah di muka bumi, serta tujuan yang dirancang Tuhan dari penciptaannya. Hal ini sangat menentukan maju tidaknya suatu umat atau suatu bangsa negara. Di Kota Bandung, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Ibu Kota Jakarta, Medan Sumatera Utara, Malang Jawa, Volume 5, Nomor 1, Januari 2022, 234 sampai 242. ITAN, di mana geliat keilmuan, khusus Universitas Islam dan Sekolah Tinggi Islam, sudah banyak didirikan dan berperan dalam mencerdaskan masyarakat Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Simamora 2016 yang dilatar belakangi oleh asumsi yang telah adanya upaya atau pemikiran untuk mengintegrasikan keilmuan dalam rancangan dan pemikiran para pendiri Universitas Islam tersebut meskipun berbeda konsep dan tingkatannya. Secara teoritis, bagaimana sejarah dan perkembangan integrasi keilmuan sepanjang sejarah peradaban Islam dan sudah sampai di mana upaya-upaya yang diterapkan oleh para pengelola perguruan tinggi Islam di Indonesia. Hasil peneliti tersebut temukan bahwa semua universitas Islam maupun sekolah tinggi Islam telah melakukan upaya-upaya integrasi keilmuan dengan bentuk dan tingkatan yang berbeda-beda. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung misalnya, upaya-upaya integrasi yang telah diterapkan di sana terletak pada bagaimana memadukan ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini dikotomis.
Penyelenggaraan seminar dan workshop tentang integrasi keilmuan, baik di kalangan dosen, pegawai administrasi, pembenahan konten dari mata kuliah dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, studi banding ke Universitas Islam yang telah menerapkan sebuah model integrasi. Begitu juga dengan kampus-kampus swasta lainnya, mereka melakukan upaya integrasi melalui pelatihan atau semacam workshop, implementasi integrasi sains dan nilai keislaman ke dalam kurikulum perguruan tinggi masing-masing yang ada di Jawa Barat khususnya seputar Kota Bandung. Pelaksanaan integrasi pengetahuan ini diwujudkan dalam perluasan beberapa fakultas dan program studi melalui penambahan fakultas sekuler dan departemen dan reposisi dari departemen yang ada dalam studi Islam. Implementasi ini juga dapat dilihat pada pergeseran kurikulum baru yang mengadopsi ke dalam ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Proses integrasi pengetahuan telah dibentuk oleh respon internal dan eksternal yang dinamis, baik untuk kepentingan guna mendorong ataupun menghambat proses. Menurut Irwansyah 2021, bahwa proses pembentukan pengetahuan merupakan hasil daripada kebiasaan yang dibentuk dalam waktu yang panjang, sehingga menjadi sebuah budaya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep dan implementasi paradigma IEKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana rumusan umum tersebut diuraikan menjadi beberapa rumusan terperinci tentang karakteristik konsepsi integrasi keilmuan yang dibangun oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan bagaimana kontekstualisasinya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Metode penelitian. Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka menggunakan metode riset kualitatif, yaitu menekankan analisanya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian konsep Wahyu Membandu Ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati, maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan library research, yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan library research menurut Z dalam Rahayu 2020 bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam Nasr 2021, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka, dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik. 1. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian terdiri dari dua, yaitu objek formal dan objek material. Arifudin, 2019. Objek formal dalam penelitian ini berupa data, yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan konsep wahyu, memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati. Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah tinjauan kritis terhadap konsep wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati. Volume 5, nomor 1, Januari 2022, 234 sampai dengan 242. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2021. 3. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengadakan survei bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan studi literatur, yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data, menurut Bahri, 2021, mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data,
Di antaranya adalah observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut Hanafiyah 2021, bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait konsep wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. 4. Alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut Juhji 2020, bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder. 5. Teknik analisis data. Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data, proses analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis kualitatif. Strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum, analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir induktif. Menurut Sugiono 2015, bahwa metode pembahasan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan serta mengelaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kemudian jika sumber pustaka primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema. 6. Prosedur penelitian. Data pada penelitian ini dicatat, dipilih, dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut Marantika 2020, bahwa deskriptif analitis, descriptive of analysis research, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran, konten analisis dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan. 3. Hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang paradigma pendidikan Islam dan konsep integrasi keilmuan UIN di Indonesia. 1. Paradigma pendidikan Islam. Paradigma, jika dikaitkan ke dalam disiplin intelektual, merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya baik dalam berpikir dan bersikap, serta bertingkah laku. Robert Friedrichs dalam Naim 2021 berpendapat bahwa paradigma yaitu sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita yang ada sehingga dapat menentukan cara menangani kenyataan atau realita tersebut. Dasar dari paradigma pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah yang digunakan sebagai rujukan utama dalam membuat dan mengembangkan konsep, prinsip, teori, dan teknik pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi atau paradigma pendidikan merupakan gambaran utuh antara ketauhidan, akhlak, alam semesta, dan tentang manusia yang dikaitkan dengan teori pendidikan Islam. Secara historis, pendidikan benar-benar telah mampu membangun sebuah peradaban sehingga adanya sebuah paradigma pendidikan Islam yang merupakan sebuah keniscayaan. Bashori, 2017. Volume 5, nomor 1, Januari 2022, 234-242. Paradigma pendidikan Islam adalah pandangan menyeluruh yang mendasari rancang bangun suatu sistem pendidikan. Nasruddin, 2008. Pada saat ini, dalam memahami paradigma pendidikan Islam, maka kata yang tersirat adalah pendidikan yang bercirikan khas Islam, sehingga mengindikasikan konsep pendidikan yang secara akurat bersumber pada ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam didasarkan pada konsep dan teori yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan Ijtihad, Raqib 2009.
Di samping itu, hakikat pendidikan Islam yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan bahwa manusia di dunia ini adalah hanya menjalankan amanah Allah SWT dalam arti beribadah kepadanya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Qaf Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Pendidikan dan pendidikan Islam khususnya menjadi perhatian dalam kehidupan individu, masyarakat, baik berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang baik dan maju turut menentukan majunya suatu bangsa. Hasbi 2021. Sebaliknya, bangsa yang mundur adalah wujud dari mundurnya pendidikan yang ada pada bangsa itu sendiri. Pendidikan merupakan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku di dalam masyarakat tempat ia hidup. Juga, pendidikan itu adalah proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh pengembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Fatah 2008. Konsep integrasi keilmuan UIN di Indonesia. Istilah integrasi berasal dari kata to integrate, yang secara leksikal berarti combine or something so that it becomes fully a part of something else. Jika diartikan sebagai kata benda, maka integrasi atau integration berarti mix or be together as one group. Menser 1991. Pada intinya, jadi integrasi dapat dimaknai menyatukadukan, menggabungkan, mempersatukan dua hal atau lebih menjadi satu. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai pembongkaran keilmuan yang selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan satu pola pemahaman yang integratif tentang konsep ilmu pengetahuan. Bagi Kunto Wijoyo, inti dari integrasi yaitu sebuah upaya menyatukan bukan sekedar menggabungkan saja antara wahyu Tuhan dan temuan manusia atau ilmu-ilmu integralistik tidak mengucilkan Tuhan atau sekularisme atau bahkan mengucilkan manusia, otherworldly asceticism. Kunto Wijoyo 2006. Definisi lainnya, integrasi yaitu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai grand teori ilmu pengetahuan, sehingga ayat-ayat kauliyah dan kauniyahnya dapat digunakan. Suprayogo 2005. Disertasi Tabroni 2017 menemukan bahwa pendidikan dalam hal ini berkaitan dengan sanksi yang ada di dunia pendidikan, khususnya pendidikan di pondok pesantren. Beliau menjelaskan bahwa, pertama, dalam sanksi di pesantren merupakan hukuman yang telah disepakati oleh pihak pesantren bagi santri yang telah melanggar tata tertib dengan tujuan agar mereka tidak mengulang lagi perbuatan serupa. Mendidik. Kedua, jenis pelanggaran diantaranya pelanggaran ringan, sedang, berat, dan volume. Pelaksana sanksi hanyalah boleh dilakukan oleh para pengurus, ustadz, dan kiai. Ketiga, sanksi di 3 pesantren ini efektif untuk mengubah perilaku santri. Keempat, pandangan dari pihak pesantren, santri, orang tua, dan masyarakat mengenai sanksi di pondok pesantren ialah baik dan efektif untuk memberikan efek jera kepada santri yang melanggar, berbeda dengan KPI dan Komnas HAM. Kelima, rumusan konsep model sanksi dalam perspektif pendidikan Islam ialah hukuman psikis dan fisik yang ditetapkan oleh pihak pesantren bagi santri yang melanggar dengan tetap memperhatikan prinsip pendidikan Islam. Teknik pelaksanaan atas sanksinya sebagai berikut. Menentukan jenis pelanggaran pertama, pengaruh negatif pola asuh orang tua dan lingkungan pergaulan anak bentuk sanksi berupa psikis. Memberikan keteladanan dengan sifat kasih sayang dan lemah lembut, sesuai dengan prinsip pendidikan Islam. Jenis pelanggaran kedua, melihat tipologi santri. Bentuk sanksi, mengarahkan, menyindir, memberi petunjuk, memberi teguran, memberi seruan. Jenis pelanggaran ketiga, melihat motif pelanggaran. Bentuk sanksi, sama dengan kedua. Volume 5, nomor 1, Januari 2022, 234 sampai 242. Perguruan tinggi PT dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam mempunyai kekhasannya
distinction masing-masing. PT KAI bisa berkembang menjadi institusi yang membawa kekhasan agama dan ilmu pengetahuan. Menurut Arifuddin 2021, bahwa kekhasan sebuah PT yang paling mudah dapat dilihat dari visi dan misi yang diusungnya. Visi dan misi dirumuskan dengan melihat realitas masa sekarang dan meneropong kebutuhan masa datang. Di antaranya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan konsep Wahyu Memandu Ilmunya, di mana roda pedati atau Wahyu Memandu Ilmu UIN Bandung. Lebih jauh dari itu, visi dan misi dibuat dengan menggunakan landasan filosofis tentang keadaan ideal yang diharapkan pada masa depan. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, disingkat UIN Bandung, mengusung visi yang jelas dan pasti berbeda, distinct dengan PT yang lain. Kampus UIN juga terus berupaya meningkatkan manajemen dan teknologi sebagai fitur andalan untuk mencapai kualitas PT Dharma Laksana 2019. Institusi ini menggunakan paradigma WMI, Wahyu Memandu Ilmu, sebagai landasan filosofisnya, menjadikan visi UIN Bandung menjadi sangat khas dibandingkan dengan yang lain. Perhatikan visi UIN Bandung berikut. Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam Volume 5, Nomor 1, Januari 2022, 234 sampai 242. Perguruan tinggi PT dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam mempunyai kekhasannya, distinction masing-masing. PT KAI bisa berkembang menjadi institusi yang membawa kekhasan agama dan ilmu pengetahuan. Menurut Arifuddin 2021, bahwa kekhasan sebuah PT yang paling mudah dapat dilihat dari visi dan misi yang diusungnya. Visi dan misi dirumuskan dengan melihat realitas masa sekarang dan meneropong kebutuhan masa datang. Di antaranya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan konsep Wahyu Memandu Ilmunya, di mana roda pedati atau Wahyu Memandu Ilmu UIN Bandung. Lebih jauh dari itu, visi dan misi dibuat dengan menggunakan landasan filosofis tentang keadaan ideal yang diharapkan pada masa depan. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, disingkat UIN Bandung, mengusung visi yang jelas dan pasti berbeda, distinct dengan PT yang lain. Kampus UIN juga terus berupaya meningkatkan manajemen dan teknologi sebagai fitur andalan untuk mencapai kualitas PT Dharma Laksana 2019. Institusi ini menggunakan paradigma WMI, Wahyu Memandu Ilmu, sebagai landasan filosofisnya, menjadikan visi UIN Bandung menjadi sangat khas dibandingkan dengan yang lain. Perhatikan visi UIN Bandung berikut. Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025. Dengan visi ini, paradigma keilmuan UIN Bandung dan kebijakan pengembangan perguruan tinggi bersifat terintegrasi dengan nilai-nilai wahyu, agama, yakni sesuatu yang tidak bersifat parsial atau dikotomis. Paradigma WMI dengan demikian bukan sekedar landasan dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga, tetapi menjadi pedoman penyelenggaraan PT. Pada ranah akademik, di mana core bisnisnya menyelenggarakan pendidikan, paradigma tersebut menjadi acuan dalam pembentukan kepribadian dan pengembangan disiplin ilmu. Irawan 2019. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Natsir 2013, paradigma Wahyu Memandu Ilmu dalam pembidangan ilmu-ilmu keislaman. Natsir berusaha memadukan ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini dikotomis. Hal ini disinggung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata,
Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. QS Ali Imran ayat 190-191. Ayat Al-Quran lainnya berbunyi, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya menyembahku. QS Al-Dariyat ayat 56 harus menjadi pedoman bagi orang-orang yang berakal dalam mengamati dan menganalisis sebuah fenomena alam beserta isinya sebagai ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia sekaligus dijadikan sebagai media untuk mengabdikan diri kepadanya. Dalam upaya integrasi ilmu agama dan ilmu umum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Nanat mengilustrasikannya dalam filosofi atau metafora roda berikut ini. Ilustrasi filosofi roda ini menandakan adanya titik-titik persentuhan antara ilmu dan agama. Artinya, pada titik-titik persentuhan itu, kita dapat membangun juga kemungkinan melakukan integrasi keduanya. Bagaimana pula dengan pandangan mengenai ilmu? Dalam teori ilmu, theory of knowledge, suatu pembagian yang amat populer untuk memahami ilmu adalah pembagian bahasan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka, lokus pandangan keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang utuh itu dibingkai dalam metafora sebuah roda. Roda adalah simbol dinamika dunia ilmu yang memiliki daya berputar pada porosnya dan berjalan melewati relung permukaan bumi. Gambar 1, metafora roda, Wahyu Memandu. Volume 5, nomor 1, Januari 2022, 234 sampai 242. Penjelasan dari metafora di atas adalah wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik awal yang berfungsi memandu ilmu dan sebagai titik akhir dari ilmu yang dipandu oleh wahyu. Logika dari memandu dan dipandu secara metaforis ini dinisbatkan pada fungsi sebuah roda sebagai pengendali bagi si pengemudi atau dalam hal ini ilmuwan pendidikan, kemudian penyalur atau tenaga yang dalam hal ini adalah ilmu. Kemudian, metaforis dari penopang dari kendaraan atau dalam hal ini akal, indera, dan intuisi. Selanjutnya, penyerap atau tekanan dari permukaan jalan, dunia empiris, alam semesta yang ditangkap oleh akal, indera, dan intuisi. Fungsi roda dalam sebuah kendaraan ini diibaratkan fungsi UIN Bandung pada masa mendatang yang mampu menjadi sarana dalam integrasi antara ilmu dan agama dalam konstelasi perkembangan budaya, tradisi, teknologi, dan pembangunan bangsa sebagai tanggung jawab yang diembannya. Kekuatan roda keilmuan UIN Bandung ini dapat memacu kreativitas untuk melihat kitab suci sebagai sumber ilham keilmuan yang relevan dengan bidang kehidupan secara dinamis. Karenanya, agar ilmu dan agama mampu selalu mentransendensi dirinya dalam upaya memajukan keluhuran budaya, kelestarian tradisi, penguasaan teknologi, dan pembangunan bangsa seiring dengan perubahan global dalam kerangka memenuhi kepentingan kognitif dan praktis dari keduanya. Metafora roda sebagai komponen vital, sebuah kendaraan melambangkan kesatuan utuh dan unsur-unsur yang paralel saling menguatkan dan menserasikan. Secara fisik, sebuah roda adalah bagian as, poros, velg dengan jari-jarinya, dan ban luar, ban karet. Tiga bagian ini bekerja simultan dalam kesatuan yang harmonis, yakni tata kerja roda. Fungsi roda sebagai penopang beban memiliki cara kerja yang unik yang paralel saling menguatkan dan menserasikan. Ketika roda itu berputar, maka komponen-komponen yang melekat padanya ikut bekerja sesuai dengan fungsinya. Jika dihampiri ilustrasi itu, antara ilmu dan agama dengan berbagai cara pendekatan dan pandangan tampak tidak saling menafikan, melainkan bisa saling mengoreksi dan memperkaya. Metafora filosofi pengembangan sistem kerja dan semangat akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung di masa depan mengacu pada rincian filosofi roda ilmiah. Pertama, as atau poros roda melambangkan titik sentral kekuatan akal budi manusia yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, yaitu Allah sebagai sumber dari segala sumber.
Titik sentral ini mencerminkan pusat pancaran nilai-nilai keutamaan yang berasal dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus titik tujuan seluruh ikhtiar manusia. Dengan kata lain, tauhidullah sebagai pondasi pengembangan seluruh ilmu. Sebab itu, ibarat gaya sentrifugal, gaya dari dalam menuju luar yang terdapat dalam putaran roda, pancaran semangat inilah yang diisi nilai-nilai ilahiyah menjadi sumbu kekuatan utama dalam proses integrasi keilmuan UIN. Dari titik inilah paradigma keilmuan UIN berasal, meskipun dalam perkembangannya dalam dunia ilmu ternyata tak sepenuhnya ditentukan oleh argumentasi-argumentasi logis, tetapi banyak pula dipengaruhi unsur sosiologis dan psikologis dengan menampakkan keragaman bentuk yang berbeda dan problematik. Poros roda melambangkan titik inti pencapaian tujuan akhir, ibarat gaya sentripetal, gaya dari luar menuju dalam, pada sebuah roda, mencerminkan identitas keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dinamik pada derajat kedalaman tertentu, merupakan hasil pengujian dengan kebenaran hakikinya yang lebih komprehensif dan menyentuh inti kehidupan yang bersumberkan pada nilai-nilai ilahiyah. Kurikulum yang dikembangkan ke arah penemuan, invention, dan pewarisan discovery, khazanah keislaman, merupakan hakikat ilmu pengetahuan dalam upaya integrasi keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena itu, poros roda melambangkan titik awal sekaligus titik akhir dari upaya integrasi keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Proses integrasi keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengedepankan corak nalar rasional dalam menggali khazanah ilmu pengetahuan Islam yang bersumber langsung dan wahyu untuk menciptakan hasil kreasi ilmu Islami yang kontemporer dan corak berpikir kritis dan selektif terhadap ilmu pengetahuan kontemporer yang berkembang untuk menemukan benang emas ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai yang Islami. Dengan demikian, ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah sebagai sumber ilmu yang terintegras dan holistik yang kedua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala sumber. Volume 5, nomor 1, Januari 2022, 234-242. Ditamsilkan sebagai gaya dalam putaran sebuah roda yang berasal dari dan menuju ke porosnya. Kedua, velg roda yang terdiri dari sejumlah jari-jari, lingkaran bagian dalam, dan lingkaran luar melambangkan rumpun ilmu dengan beragam jenis disiplin yang berkembang saat ini. Setiap ilmu memiliki karakteristiknya yang memudahkan kita untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tetapi, dalam perbedaan itu, terdapat fungsi yang sama, yakni ilmu sebagai alat untuk memahami hakikat hidup. Selain itu, semua ilmu memiliki fungsi serupa dalam wilayah empirik dan alat untuk memahami realitas kehidupan. Oleh karena itu, walaupun bermacam-macam disiplin ilmu tidak menunjukkan keterpisahan, tetapi hanya pengklasifikasian ilmu saja, sebab hakikatnya sumber ilmu semua dari Allah SWT. Metafora velg roda dengan berbagai komponennya persis seperti ciri dan fungsi ilmu tadi. Jari-jari roda ibarat sejumlah disiplin ilmu yang menopang hakikat hidup yang berada pada lingkaran bagian dalam kehidupan kita. Begitu juga, kajian dalam beragam disiplin ilmu dapat menyentuh kehidupan nyata yang berada pada lingkaran luar kehidupan manusia dan alam semesta. Karenanya, ilmu, baik yang berkembang dari ayat-ayat kauniyah maupun Qur'aniyah, berada dalam satu kepemilikan, yakni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari kehendaknya, dan dimanfaatkan manusia sebagai fasilitas hidupnya. Metafora velg ini mencerminkan sikap optimisme bahwa integrasi keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sangat relevan dengan hakikat keterkaitan dan keterikatan ilmu. Ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya bekerja sama secara simultan dan holistik guna menopang tantangan perkembangan zaman. Disparitas perbedaan dalam satuan wilayah keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang beraneka warna, colorful, dibanding perguruan tinggi lain yang hanya mengungkap ayat-ayat kauniyah, tidak lagi menjadi bagian dikotomis dalam implementasi proses pendidikannya.
Selain itu, harapan dan optimisme yang tersirat dalam metafora velg sebuah roda tercermin dari dinamika velg yang berputar. Putaran ini melambangkan bahwa setiap ilmu yang dikembangkan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung selalu memperluas cakrawala dan keinginan optimismenya yang telah dicapai saat ini, tetap secara terus-menerus melakukan pembaharuan pada dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika inilah merupakan titik singgung atau arsiran antar ilmu yang dapat ditemukan secara jelas. Ibarat pergeseran posisi sebuah jari-jari roda yang menyentuh area tempat putaran jari-jari lainnya, ilmu yang satu akan saling mengisi dengan ilmu lainnya atau korelasi. Ketiga, ban luar yang terbuat dari karet melambangkan realitas kehidupan yang tidak terpisahkan dari semangat nilai-nilai ilahiyah dan gairah kajian ilmu. Pada sisi luar ban ini dilambangkan 3 istilah, yaitu iman, ilmu, dan amal soleh sebagai cita-cita luhur yang menjadi target akhir dari profil lulusan UIN. Kekuatan iman berfungsi sebagai jangkar yang dipancang kokoh dalam setiap pribadi lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kekuatan iman ditanamkan melalui suatu upaya pendidikan yang komplementer mencakup berbagai ikhtiar untuk membangun situasi kampus yang ilmiah dan religius. Kekuatan ilmu merupakan basis yang dimiliki UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mencerminkan dinamika kampus sebagai zona pergumulan para ilmuwan dan cendekiawan yang dapat tumbuh subur dengan menaruh harapan besar pada pengembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan generasi aliman. Indikator kesuburan ilmu pada lulusan tidak hanya diukur oleh ciri-ciri kecerdasan nalar, tetapi juga oleh komitmen dalam menggunakan ilmu sebagai pembimbing tingkah laku yang memiliki al-akhlak al-karimah. Sedangkan amal soleh sebagai wujud perilaku yang terbimbing oleh iman dan ilmu. Seperti halnya iman, ilmu, dan amal soleh merupakan buah dan proses pendidikan yang dibangun di atas konsep integrasi keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan kekuatan energi yang terpancar dari nilai-nilai ilahi. Amal soleh para lulusan benar-benar mencitrakan ketauladanan dan dampak yang luas bagi masyarakat yang membutuhkannya. Ibarat sisi luar ban yang menempel pada permukaan bumi, amal soleh ini akan benar-benar teruji dalam realitas kehidupan nyata. Dasar pembidangan ilmu yang dikembangkan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung nantinya berorientasi pada usaha memadukan, pertama, hubungan organis semua disiplin ilmu pada suatu landasan keislaman. Kedua, H.B.I, volume 5, nomor 1, Januari 2022, 234 hingga 242. Disiplin ilmu. Ketiga, saling keterkaitan secara holistik semua disiplin ilmu untuk mencapai tujuan umum pendidikan nasional. Keempat, keutamaan ilmu pengetahuan yang disampaikan berdasarkan ayat-ayat Qur'aniyah dan Kauniyah menjadi landasan pandangan hidup yang menyatu dalam satu tarikan nafas, keilmuan dan keislaman. Kelima, kesatuan pengetahuan yang diproses dan cara pencapaiannya dikembangkan secara ilmiah akademis. Keenam, pengintegrasian wawasan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan dalam spesialisasi dan disiplin ilmu menjadi dasar bagi seluruh pengembangan disiplin akademis. Semua itu diabadikan untuk kesejahteraan manusia secara bersama-sama yang merupakan 3 komponen utama dari peneguhan iman, ilmu, dan amal saleh. Dengan ungkapan lain, implementasi proses belajar mengajar pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung dapat menghasilkan kualifikasi sarjana yang memiliki keagungan al-akhlak al-karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Setelah kita melihat gambar di atas, kita melihat kemungkinan titik temu antara keduanya. Nantinya, lewat temuan-temuan terbarunya, ilmu dapat merangsang agama untuk senantiasa tanggap, memikirkan ulang keyakinan-keyakinannya secara baru, dan dengan begitu menghindarkan agama itu sendiri dari bahaya stagnasi dan pengaratan. Di samping temuan-temuan IPTEK pun dapat memberi peluang baru bagi agama untuk makin mewujudkan
mewujudkan konsep-konsepnya secara nyata, di sini letaknya peran wahyu memandu ilmu. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan manusia secara umum hanya dapat dikategorikan menjadi 3 wilayah pokok: natural science, social science, dan humanities. Oleh karenanya, untuk pemberian sebuah universitas, Departemen Pendidikan Nasional mensyaratkan dipenuhinya 6 program studi umum dan 4 program studi sosial. Persyaratan ini bagus, tetapi para ilmuwan sekarang mengeluh tentang output yang dihasilkan oleh model pendidikan universitas yang berpola demikian. Sama halnya keluhan orang terhadap alumni perguruan tinggi agama yang hanya mengetahui soal-soal normatif doktrinal agama, tetapi kesulitan memahami empirisasi agama sendiri, lebih-lebih empirisasi agama orang lain, maka UIN sebagai jawabannya. IV, simpulan dan saran. A. Simpulan. Berdasarkan pemaparan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, disingkat UIN Bandung, mengusung visi yang jelas dan pasti berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kampus UIN juga terus berupaya meningkatkan manajemen dan teknologi sebagai fitur andalan untuk mencapai kualitas perguruan tinggi. Institusi ini menggunakan paradigma WMI, Wahyu Memandu Ilmu, sebagai landasan filosofisnya, menjadikan visi UIN Bandung menjadi sangat khas dibandingkan dengan yang lain. Perhatikan visi UIN Bandung berikut: menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025. Dengan visi ini, paradigma keilmuan UIN Bandung dan kebijakan pengembangan perguruan tinggi bersifat terintegrasi dengan nilai-nilai wahyu, yakni sesuatu yang tidak bersifat parsial atau dikotomis. Paradigma WMI dengan demikian bukan sekedar landasan dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga, tetap menjadi pedoman penyelenggaraan perguruan tinggi. Pada ranah akademis, di mana core bisnisnya menyelenggarakan pendidikan, paradigma tersebut menjadi acuan dalam pembentukan kepribadian dan pengembangan disiplin ilmu. B. Saran. Pembahasan terkait penelitian konsep wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati dalam penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan. Saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif terkait konsep wahyu memandu ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati. Daftar rujukan: Arifudin, O. 2019. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. MEA, Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 3.1, 161-169. Arifudin, O. 2021. Implementasi Balance Scorecard dalam mewujudkan pendidikan tinggi world class. Edu Maspul, Jurnal. Volume 5, Nomor 1, Januari 2022, 234-242. Bahri, A. S. 2021. Pengantar Penelitian Pendidikan, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. Bandung, Widina Bakti Persada. Bashori, 2017. Paradigma Baru Pendidikan Islam, Konsep Pendidikan Hadari, Jurnal Penelitian, 2, 12-21. Dharma Laksana, 2019. Techno University to Increase the Quality of Islamic Higher Education in Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10-1264-1273. Fatir Maruf, F. dan M. Said, B. 2020. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Konstruktivistik Model Teaching with Analogies, TWA, pada mata kuliah Database Management System, DBMS, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 7-1051-1060. Doi, http://dx.doi.org.open
4.25126 dan 2075238. Fatah 2008, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung, Remaja Rosda Karya. Hanafiyah H 2021, Pelatihan Software Mendeley dalam peningkatan kualitas artikel ilmiah bagi mahasiswa, Jurnal Karya Abdi Masyarakat 5/213-220. Hasbi I 2021, Administrasi Pendidikan, Tinjauan Teori dan Praktis, Bandung, Widina Bakti Persada. Iman Syah, MN, dan Asmedi A 2021, Akselerasi COVID-19 pada Proses Pembelajaran di Era Pendidikan 4.0, JPPI, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia 7/279-284. Irawan 2019, Kalibrasi spektrofotometer sebagai penjaminan mutu hasil pengukuran dalam kegiatan penelitian dan pengujian, Indonesian Journal of Laboratory 1-2-1-9. Irwansyah R. 2021, Perkembangan Peserta Didik, Bandung, Widina Bakti Persada. Uhji 2020, Manajemen Humas Sekolah, Bandung, Widina Bakti Persada. Kunto Wijoyo 2006, Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Yogyakarta, Tiara Wacana. Menser 1991, Oxford Learner's Pocket Dictionary, London, Oxford University Press. Marantika N. 2020, Manajemen Humas Sekolah, Bandung, Widina Bakti Persada. Naim Z. 2021, Manajemen Pendidikan Islam, Bandung, Widina Bakti Persada. Nasruddin 2008, Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, Tinjauan Filosofis atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud, Semarang, IAIN Wali Songo. Nasar A. 2021, Sistem Penerimaan Siswa Baru berbasis web dalam meningkatkan mutu siswa di era pandemi, Biormatika, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 7/100-109. Nasir 2013, Paradigma Wahyu membimbing ilmu dalam pembidangan ilmu-ilmu keislaman, Bandung, UIN Sunan Gunung Jati. Rahayu Y. N. 2020, Program Linier, Teori dan Aplikasi, Bandung, Widina Bakti Persada. Rokib 2009, Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Paradigma Pendidikan Integratif, Yogyakarta, LKIS. Simamora 2016, Integrasi Keilmuan pada Perguruan Tinggi Islam di Kota Medan, Disertasi Universitas Islam Negeri Utara. Suprayogo 2005, Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi, Bandung, Mizan. Tabroni 2017, Sanksi, Takzir dalam Perspektif Pendidikan Islam, Studi tentang Pelaksanaan Takzir pada Santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Kabupaten Cirebon, Al-Mutawali, Kabupaten Kuningan, dan Baitu Arkom Kabupaten Bandung, Doktoral Tesis, UIN Sunan Gunung Jati.